Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dimorohmah dari Prodi D3 Keperawatan Samarinda, Poltekkes Kemenkes Kaltim. Hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya dengan judul Asuhan Keperawatan pada Pasien Penyakit Ginjal Kronis dengan Hemodialisa di Ruang Flamboyan RSUD Abdul Wahab Syahrani. Sebelumnya, terima kasih banyak teruntuk Ibu Dia Setiani, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan, dan Bapak Rifan Firdaus, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan selaku pembimbing saya, dan Ibu Arsyawina, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan selaku penguji saya. Selanjutnya yaitu gambaran lokasi studi kasus. Studi kasus ini dilakukan di RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda yang beralamatkan di Jalan Palang Merah nomor 1 Sidodadi Samarinda Ulu, Kalimantan Timur. RSUD Abdul Wahab Syahrani sendiri ini merupakan rumah sakit rujukan tipe B. Pada penelitian ini menggunakan metode case review yang saya lakukan di ruang flamboyan RSUD Abdul Wahab Syahrani, di mana kedua pasien ini merupakan pasien kelolaan saya pada semester sebelumnya. Pasien 1 merupakan pasien kelolaan saya pada semester 6 yang saya lakukan waktu penelitiannya yaitu pada tanggal 3 sampai 5 Maret 2020. Dan pasien 2 merupakan pasien kelolaan saya pada semester 5 waktu penelitiannya yaitu pada tanggal 8 sampai 10 Oktober 2019. Hasil penelitian dan pembahasan. Pada pengkajian, pasien 1 dengan inisial Nyonya N, tempat tanggal lahir Samarinda 14 Oktober 1968, umur saat ini 52 tahun, dengan keluhan utama sesak nafas dan nyeri dada. Pasien dengan diagnosa chronic kidney disease type 5 on HD dan anemia. Tekanan darah 160/80, respirasi 28 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pasien terdiagnosa chronic kidney disease kurang lebih 7 bulan yang lalu dan sekarang menjalani hemodialisa seminggu 2 kali. Sebelumnya pasien menjalani hemodialisa 1 minggu sekali. Untuk pasien 2 dengan inisial Nyonya NS yaitu lahir pada 5 Juli 1981, usia saat ini 39 tahun, dengan keluhan utama sesak nafas. Pasien terdiagnosa chronic kidney disease on HD dengan tekanan darah 180/90, respirasi 26 kali per menit, nadi 80 kali per menit, suhu 36,0 derajat Celcius. Pasien terdiagnosa chronic kidney disease kurang lebih 1 minggu yang lalu dan sekarang menjalani hemodialisa seminggu 2 kali. Selanjutnya yaitu pada pasien 1, pengisian kapiler sama dengan 5 detik, produksi urin 500 cc dalam 1 hari, terdapat edema pada ekstremitas atas dan ekstremitas bawah dengan grade plus 2, laju filtrate glomerulus yaitu 6,151 ml per menit, ureum 225,4 mg per dl, kreatinin 15,2 mg per dl, natrium 136 dan Hb 7,3 gram per dl. Pada pasien 2 terdapat data pengisian kapiler kurang dari atau sama dengan 3 detik, produksi urin kurang lebih 70 cc per hari, terdapat edema pada ekstremitas bawah dengan grade plus 2 dengan LFG, laju filtrate glomerulus 6,1 ml per menit, ureum 35,2, kreatinin 12,7, natrium 127 dan Hb 13,1. Selanjutnya yaitu dari data yang diperoleh sebelumnya, penulis dapat menegakkan diagnosa pada pasien pertama. Yang pertama yaitu ada diagnosa nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Dan yang ketiga, perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan kadar Hb. Yang keempat, hypervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Yang kelima, nausea berhubungan dengan gangguan biokimia. Dan yang keenam, resiko jatuh ditandai dengan riwayat jatuh. Pada diagnosa keperawatan pasien 2, yaitu ditegakkan diagnosa yang pertama, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas.
Diagnosa kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Diagnosa ketiga, hypervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Diagnosa keempat, nausea berhubungan dengan gangguan biokimia. Dan yang kelima, resiko jatuh ditandai dengan riwayat jatuh. Selanjutnya yaitu memasuki pembahasan. Nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Dari hasil pengkajian kedua pasien, didapatkan data pasien mengeluh nyeri pada area dada kiri dan panggul. Untuk dada kiri ini dikeluhkan oleh pasien 1. Pasien tampak meringis, bersikap protektif terhadap pergerakan yang dapat menimbulkan nyeri, mengalami peningkatan tekanan darah serta gelisah, dan menurunnya nafsu makan. Durasi nyeri yang dialami pasien kurang lebih 3-5 menit dengan skala nyeri 8 pada pasien 1 dan skala nyeri 6 pada pasien 2. Diagnosis ini sejalan dengan teori proses penyakit ginjal kronis, di mana rasa nyeri yang ditimbulkan pada pasien penyakit ginjal kronis disebabkan karena adanya retensi natrium yang menyebabkan edema, sehingga preload naik yang menyebabkan beban jantung pun meningkat dan cardiac output mengalami penurunan, mengakibatkan suplai oksigen jaringan menurun dan terjadi metabolisme anaerob yang membuat asam laktat meningkat dan menyebabkan fatigue serta nyeri sendi, sehingga muncul masalah keperawatan nyeri akut. Perbedaan mendasar pada pengkajian nyeri terhadap pasien 1 dan pasien 2 yaitu pasien 1 juga mengeluhkan nyeri hebat pada dada kiri pos pemasangan double lumen untuk intervensi hemodialisa. Implementasi yang dilakukan yaitu manajemen nyeri dan kolaborasi pemberian santalgesik pada pasien 1 dan pemberian paracetamol pada pasien 2. Evaluasi selama perawatan diperoleh hasil yaitu rasa nyeri berkurang, pasien mampu mempraktikkan secara mandiri teknik relaksasi nafas dalam dan pola nafas kembali reguler, sehingga masalah keperawatan nyeri akut ini teratasi. Selanjutnya yaitu ada pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Dari hasil studi kasus didapatkan data kedua pasien yaitu mengatakan sesak nafas dan terdapat penafasan cuping hidung, pola nafas yang abnormal yaitu tachypnea, dan peningkatan frekuensi pernapasan 28 kali per menit pada pasien 1 dan 26 kali per menit pada pasien 2. Kedua pasien terpasang nasal kanul 3 liter per menit dengan SpO2 96%. Dan kedua pasien juga terdapat asites. Diagnosa ini sesuai dengan teori kerusakan ginjal, di mana kerusakan ginjal mengakibatkan terganggunya fungsi ginjal untuk mempertahankan hemostatis cairan tubuh dengan kontrol volume cairan, sehingga cairan menumpuk di dalam tubuh secara berkelanjutan. Penumpukan cairan ini dapat menyebar hingga rongga abdomen yang disebut dengan asites. Kondisi ini akan membuat tekanan darah meningkat dan memperberat kerja jantung, menekan diafragma sehingga menyebabkan paru-paru terdesak dan tidak dapat melakukan ventilasi secara adekuat sehingga terjadi sesak. Implementasi yang dilakukan yaitu manajemen jalan nafas dan kolaborasi pemberian oksigen 3 liter per menit. Evaluasi selama perawatan diperoleh yaitu pola nafas kedua pasien kembali efektif dan dalam rentang normal yaitu 20 kali per menit dengan SpO2 99% serta tidak ada penggunaan cuping hidung. Kedua pasien juga tidak lagi menggunakan oksigen dan pernapasan kembali reguler, sehingga masalah keperawatan pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas teratasi. Selanjutnya yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan penurunan kadar hemoglobin. Berdasarkan hasil pengkajian, pada pasien 1 didapatkan data antara lain pasien mengatakan badan terasa lemah dan mudah lelah, kepala pusing, terlihat kedua konjungtiva yang anemis, mukosa bibir yang kering dan pucat, akal teraba dingin, pengisian kapiler yang lambat yaitu sama dengan 5 detik. Ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium di mana terjadi penurunan konsentrasi hemoglobin yaitu 7,3 mg per dl. Tanda dan gejala yang muncul pada pasien penyakit ginjal kronis sesuai dengan teori proses perjalanan penyakit
ginjal kronis menurut Nur Arif dan Kusuma pada tahun 2015, di mana ada gangguan pada ginjal menyebabkan penurunan suplai darah ke ginjal sehingga penurunan glomerulus filtrate yang menyebabkan sekresi eritroprotein terganggu dan terjadi penurunan hemoglobin dan suplai oksigen turun sehingga muncul masalah keperawatan perfusi perifer tidak efektif. Masalah keperawatan perfusi perifer tidak efektif ini hanya ditemukan pada pasien 1 karena pasien 2 memiliki kadar Hb 13,1. Implementasi yang dilakukan yaitu dengan perawatan sirkulasi dengan kolaborasi transfusi PRC 229 mili. Evaluasi selama perawatan diperoleh hasil pasien dinyatakan lemah berkurang, konjungtiva mulai masih anemis, terjadi peningkatan capillary refill time yaitu kurang dari sama dengan 3 detik, sehingga masalah perfusi perifer ini teratasi. Selanjutnya yaitu hypervolemia berhubungan dengan gangguan mekanisme regulasi. Berdasarkan dari hasil pengkajian kedua pasien, didapatkan data pasien mengatakan mengalami bengkak pada tubuhnya. Pasien mengatakan haluan kencing dalam jumlah sedikit. Terdapat edema anasarka dan pasien 1 dan terdapat edema anasarka pada pasien 1 dan edema ekstremitas bawah pada pasien 2 dengan grade plus 2. Dan juga terdapat asites pada kedua pasien. Balance cairan kedua pasien juga bernilai positif 643 cc pada pasien 1 dan positif 533,485 pada pasien 2. Dilakukan penghitungan laju filtrate glomerulus dan didapatkan data yang abnormal, yaitu nilai LFG pada pasien 1 6,15 dan pasien 2 7,38 mili per menit. Diagnosa ini sesuai dengan teori, di mana hypervolemia muncul karena penurunan LFG atau laju filtrate glomerulus. Akibat penurunan laju filtrate glomerulus, maka terjadi penurunan jumlah glomeruli yang berfungsi maka terjadi penurunan jumlah glomeruli yang berfungsi sehingga clearance kreatinin akan menurun. Kreatinin akan meningkat dan nitrogen urea darah juga akan meningkat. Ginjal kehilangan kemampuan untuk mengkonsentrasikan atau mengencerkan urin secara normal, sehingga terjadi penahanan cairan dan natrium yang meningkatkan resiko edem. Implementasi yang dilakukan yaitu dengan manajemen hypervolemia dan kolaborasi hemodialisa 2 kali seminggu serta pemberian antidiuretik 2 mg per jam. Evaluasi selama perawatan diperoleh bengkak berkurang, terlihat edem berkurang, ditandai dengan turgor kulit membaik kurang dari 3 detik. Pasien mampu memahami pentingnya membatasi asupan cairan dan garam, sehingga dapat disimpulkan pada diagnosa hypervolemia berhubungan dengan kerusakan mekanisme regulasi didapatkan hasil teratasi. Selanjutnya yaitu ada nausea berhubungan dengan gangguan biokimia. Berdasarkan data hasil pengkajian 2 pasien, didapatkan data pasien mengatakan mual tanpa adanya keluaran muntah. Pasien mengatakan malas makan karena rasa pahit di mulut dan terasa mual ketika akan memasukkan makanan ke dalam mulut. Pasien mengatakan hanya menghabiskan 2-5 sendok saja dalam 1 kali makan. Dan berdasarkan hasil laboratorium kimia klinik didapatkan kadar ureo mengalami peningkatan, yaitu pada pasien 1 225,4 mg per dl dan pada pasien 2 70,3 mg per dl. Diagnosa ini sesuai dengan teori, di mana akibat penurunan GFR menyebabkan sekresi protein terganggu dan terjadi sindrom uremia, sehingga terjadi gangguan keseimbangan asam basa dan produksi asam lambung meningkat yang dapat menyebabkan mual mentah. Implementasi yang dilakukan yaitu manajemen mual dan kolaborasi pemberian antiemetik yaitu dengan menggunakan metoclopramid. Evaluasi selama perawatan didapatkan hasil teratasi pada kedua pasien yang ditandai dengan pasien mengatakan rasa mual cukup menurun, terjadi peningkatan nafsu makan di mana kedua pasien mulai mampu menghabiskan sampai dengan setengah porsi makanan yang disediakan.
Selanjutnya yaitu ada risiko jatuh ditandai dengan riwayat jatuh. Berdasarkan data analisa pengkajian kedua pasien, pasien 1 mengatakan bahwa kurang lebih 2 minggu yang lalu pasien mengalami jatuh dari tempat tidur, dan pasien 2 mengalami jatuh dari kamar mandi. Pasien mengeluhkan badan terasa lemas dan mudah lelah, dan dilakukan penilaian risiko jatuh menggunakan skala Morse. Dapatkan nilai untuk pasien 1 yaitu 70 yang artinya risiko tinggi, dan pasien 2 dengan nilai 45 yang berarti risiko tinggi. Kedua pasien terlihat pucat. Tanda dan gejala yang muncul pada pasien sesuai dengan teori kasus penyakit ginjal kronis, di mana pada penyakit ginjal kronis biasanya akan muncul masalah-masalah seperti anemia, ketidakseimbangan kalsium dan fosfat yang sangat berpengaruh terhadap risiko jatuh. Implementasi yang dilakukan yaitu pencegahan jatuh dan kolaborasi pemberian terapi kalos tablet 500 mg. Dari evaluasi selama perawatan diperoleh data pasien mengatakan lemas berkurang, masih mudah lelah, akan tetapi sudah mengalami peningkatan sehingga masalah teratasi sebagian, karena kedua pasien harus selalu dimonitor tingkat risiko jatuhnya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dan saran. Pengkajian. Hasil pengkajian pada 2 pasien didapatkan keluhan sama, yaitu adanya sesak nafas, bengkak, nyeri, penurunan nafsu makan yang sejak kurang lebih 2 minggu yang lalu. Pada kasus ini, pasien 1 sudah terdiagnosa sejak 7 bulan yang lalu, dan pasien melewatkan jadwal 2 kali hemodialisa dan mengalami penurunan derajat kesehatan. Pada pasien 2, pasien baru terdiagnosa chronic kidney disease stage 5 1 minggu sebelum saya melakukan penelitian ini. Selanjutnya yaitu diagnosa. Diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien 1 yaitu ada nyeri akut, pola nafas tidak efektif, perfusi perifer tidak efektif, hypervolemia, nausea, dan risiko jatuh. Diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien 2 yaitu ada pola nafas tidak efektif, nyeri akut, hypervolemia, nausea, dan risiko jatuh. Intervensi. Intervensi yang digunakan dalam studi kasus terhadap 2 pasien disesuaikan dengan masalah keperawatan yang muncul, di antaranya manajemen nyeri, manajemen jalan nafas, perawatan sirkulasi, manajemen hypovolemia, manajemen mual, dan pencegahan jatuh. Implementasi. Implementasi disesuaikan dengan intervensi yang telah penulis susun, yang telah direncanakan berdasarkan teori yang ada dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Selanjutnya yaitu ada evaluasi. Evaluasi pada pasien 1 didapatkan hasil 4 masalah keperawatan teratasi, diantaranya yaitu nyeri akut, pola nafas tidak efektif, nausea, dan hipervolemia. Serta ada 2 masalah keperawatan yang teratasi sebagian, yaitu perfusi perifer tidak efektif dan risiko jatuh. Evaluasi pada pasien 2 didapatkan hasil 4 masalah teratasi, yaitu pola nafas tidak efektif, nyeri akut, nausea, dan hypervolemia, dan 1 masalah teratasi sebagian, yaitu risiko jatuh. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.